Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Jarni Afandi 07. Dan sekarang kita sudah sampai di PAL 12 ya teman-teman. Ini PAL 12 dari arah Rimbu Bujang. Nah ini kita sudah sampai di lintas Sumatera. Oh, ada NPM Firkasa 41 baru masuk teman-teman. Pukul berapa nih? Pukul 8.47. Firkasa 41 NPM. Di depannya ada Putra Remaja teman-teman. Jadi di PAL 12 ini kalau masuk ke sini ya, ke dalam ini bisa tembus ke Rimbu Bujang dan bisa juga tembus ke Simpang Somel. Jadi kalau bagi para pemudik, ini kalau para pemudik kalau mau mau ke arah Sumbar atau sekitarnya gitu ya, kalau mas lewat Simpang Jambi arah Bungo kan lumayan jauh tuh, masuk aja deh di PAL 12 tembus Rimbu Bujang, nanti Rimbu Bujang tembus Simpang Somel. Jalannya udah bagus kok, nggak seperti dulu ya hancur. Kalau sekarang jalannya bagus, standar lah bagi mobil-mobil pribadi ya. Tapi kalau untuk kendaraan besar seperti bus atau truk ya lewatnya ya di jalan lintas ini teman-teman. Nah kan mereka harus ke Murabungo ya. Tapi kalau untuk mobil pribadi ya enggak apa-apa sih, biar memangkas waktu juga kan. Oke teman-teman, tidak lupa saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya yang baik-baik. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah ucap ataupun isi dari video saya. Semua itu hanyalah hiburan saja teman-teman, hanyalah kebetulan saja. Oke, tadi barusan yang saya temui baru satu unit NPM ya teman-teman, dengan Putra Remaja tuh pasti di Simpang PAL 12 tadi ya. Nanti kita lihat lagi nih bus apa saja yang melewati lintas Tebo lagi ya teman-teman, menuju Sumbar. Ikuti terus videonya sampai selesai. Aduh, lewat ada NPM Sultan Class teman-teman. Berarti yang saya nampak sudah ada 2 unit NPM teman-teman. Di depan kita masuk nih Gumarang Jaya. Gumarang Jaya pukul 8.58. Sudah sampai di Tebo. Lumayan cepat nih mobil bus. Itu ada ANS teman-teman. Ada ANS itu ANS nya teman-teman. Ini ada ANS teman-teman. Ini ada lagi ANS, ada 3 unit ANS nih. Ini ada ANS lagi nih, 3 unit ANS teman-teman. Oke, di depan kita sudah ada 3 unit ANS. Tapi saya nggak kelihatan tuh yang depan, yang 2 depan itu ANS apa ya. Yalah, sini yang di belakang ini Sang Saka, ini tulisan belakangnya. Nggak tahu nih ANS julukannya apa. Nggak kelihatan tadi teman-teman karena buru-buru ya, jadi nggak kelihatan.
Oke, pagi ini, oh ya, pukul berapa ya? Pukul 9.13, berarti sampai pukul 9.13 ini yang saya temui tadi 2 NPM, 1 Gumarang, 1 Putra Remaja, dan 4 unit ANS pagi ini, teman-teman. Yang melewati lintas Tebo ya. Motor Beat mau balap ANS, gak berani pula dianya. Oke. Kebetulan sekali pagi ini kita berjumpa dengan bus-bus yang lagi konvoy. Oh, kita ketinggalan. Yuk kita masuk. Oke, mantap. Kita lihat momen-momen yang keren ya, teman-teman. Mudah-mudahan baterainya awet sampai ke Morobungo. Karena baterainya ini tadi berapa persen gitu. Karena baterai saya ini yang satu ini dia agak cepat habis, jadi sekarang malas memakai baterai satu ini. Tapi kalau nggak dipakai nggak bagus juga baterainya. Oke, kita ikuti terus 3 unit ANS lagi konvoy. Oh ya, sekarang ini di hari apa ya? Hari Rabu, tanggal 1 bulan 6 2022. Ini hari Pancasila ya, teman-teman. Ya, di tikungan komplek perkantoran, keren seperti di tol, teman-teman. Jalannya lebar. Kalau bus lagi konvoy kayak gini asik lihatnya nih. Ya, satu unitnya berhenti. Oh, laju nggak apa-apa, lanjut katanya. Mau istirahat dulu katanya. Oke lah. Satu unitnya berhenti. Kita ikuti yang 2 ini aja, teman-teman. Yang satunya udah duluan, yang satunya masih berhenti. Oke lah, kita ikuti aja yang ini. Wah, keren. Ya, ada hiburan tersendiri melihat bus-bus ini melewati jalanan lintas ini, teman-teman.
Masa setiap hari kita berurusan dengan orang-orang yang sifat-sifatnya yang berbeda-beda, teman-teman. Ya, ini sembari teman-teman melihat bus-bus melewati jalanan lintas Tebo ya, teman-teman. Dan sembari saya bercerita sedikit tentang ya orang-orang yang yang saya temui setiap harinya ya, teman-teman. Jadi biar ada sedikit narasi juga, tapi narasinya narasi tentang ya beberapa sikap perilaku manusia. Jadi ada tuh beberapa saya temui ya, beberapa orang. Jadi orang itu bagaimana ya, dia itu bolehlah dikatakan manusia itu dia seperti seperti kayak dituakan, diberikan misalnya nih pekerjaan dia itu pekerjaan yang mulia gitu. Pekerjaannya kalau di agama Islam itu ya berpahala gitu. Jadi seperti orang ilmunya tinggi, ilmu agamanya tinggi gitu ya. Tapi pada kenyataannya setelah berurusan dengan saya temui gitu kan, ibaratnya saya bertemu dengan orang yang seperti itu gitu. Jadi pekerjaan atau yang dimandatkan ke dia itu nggak sesuai dengan sifat dan perilaku atau omongan dia sendiri gitu, teman-teman. Ya, terkadang mereka itu tidak menghargai orang. Ada itu saya temui kayak gitu. Jadi posisinya dia itu sudah kita bantu, tapi pas pada waktu ada clash, ada masalah, jadi dia itu menyalahkan kita gitu kan. Mereka itu menyalahkan kita, mereka nggak nyadar apa yang mereka perbuat itu salah gitu, tapi nggak mengakui gitu kan. Ada itu saya temui orang kayak gitu. Jadi kalau di dalam Islam, di agama Islam itu, kalau dia itu seperti orang itu seperti kayak paham dengan ilmu agama gitu ya, teman-teman. Nah, jadi apa yang dimandatkan ke dia itu menjadi suatu kebanggaan bagi dia ya. Jadi agak angkuh atau congkak itu bilangin bahasanya gitu. Jadi saya ini loh, saya ini loh tuh. Saya paham ilmu agama loh tuh. Nah, sebenarnya kalau kita itu kan nggak perlu, kalau kita memang paham ini itu atau kita memang baik,
nggak perlulah kita yang kita sendiri menyampaikan ke orang kita itu baik gitu ya. Biarlah orang lain yang menilai baik atau enggak manusia itu ya. Nah, tapi orang ini kenyataannya berbeda. Nah, ada juga itu yang saya temui salah satu manusia. Jadi dulu omongannya luar biasa manis, enak, mantap kali, bijak, pokoknya bijak sekali. Kalau berbicara itu sangat bijak. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang di sekitarnya pun bilang dia itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi omongan, waduh, ada kotor sapi diinjak mobil bus. Jadi omongan dia itu hanya tong kosong nyaring bunyinya, teman-teman. Jadi dari kemarin misalnya dia ngomong bijak, ini itu, kalau ada masalah atau apa, atau saya lebih apa katanya kan, lebih menjaga silaturahmi ketimbang merusak silaturahmi atau apa gitu. Pokoknya kayak gitulah, omongannya bijak sekali gitu. Nah, setaunya pas sekarang ini semua yang dia omong itu memang terbukti kosong. Jadi orang itu punya urusan dengan kita gitu kan ya. Jadi pas ada clash atau gimana, kita konfirmasi ke manusia itu, ke orang itu, dia cuek dan seakan-akan menghindari masalah itu gitu. Sebenarnya kalau dia hadapi ataupun dia selesaikan, masalah itu bisa clear tuh teman. Tapi karena manusia itu angkuh, jadi ya kayak gitu jadinya. Ya banyak sih saya temuin kayak gitu. Apalagi ya kalau bisa kita itu jangan ibaratnya tuh menyusahkan teman sendiri gitu ya. Menyusahkan teman. Misalnya kita bareng-bareng gitu ya. Nah setelah itu kita mau ngambil keuntungan sendiri, dan teman kita tadi kita jadikan korban gitu. Akhirnya dia kedepannya menjadi susah. Nah itu kalau bisa itu dihindari sifat seperti itu teman-teman. Udah banyak saya temui yang kayak gitu. Jadi mau mengambil keuntungan tapi mereka mengorbankan teman. Nah jadi nanti kalau ada apa-apa ya teman yang kita korbankan tadi ya mereka wow mepet kali tuh dengan Agatha. Agatha langsung balap motor, di depannya kan ada mobil bus gede ya. Aduh. Jadi teman yang dikorbankan tadi ya, kalau dia tersakiti ya suatu saat dia akan tertawa kan melihat, bukan tertawa sih, dia nggak akan respect dengan orang itu gitu kan. Kalau menertawakan ya jelek juga ya sifatnya ya.
menertawakan kesusahan orang itu nggak baik juga teman-teman. Itu dihindari juga ya. Ya kalau saya sih cukup diam aja lah. Kita lihat saja. Kalian seperti itu kalau saya. Yang jelas kita jangan sampai menyusahkan orang lain, itu aja. Jangan sampai menyusahkan teman. Tirulah nih kekompakan supir-supir atau driver bus Sumbar ini. Rata-rata mereka ini kompak teman-teman. Jadi mereka rata-rata kompak. Jadi misalnya satu temannya lagi trouble, mereka akan bersama-sama berhenti dan memperbaiki yang bus yang lagi trouble tadi gitu loh. Jadi nggak ada yang apa, nggak ada yang meninggalin temannya gitu kan. Cuman itu kita nggak bilang semuanya bisa kompak, nggak juga. Ada juga sih 1-2 orang yang mengabaikan, itu ada juga. Tapi rata-rata kompak semua. Yang namanya manusia ini ya rambutnya boleh sama hitam teman-teman, tapi isi di dalam atau pikirannya kan kita nggak tahu, berbeda-beda. Ya seperti itulah ya teman-teman, cerita sifat dan perilaku manusia. Ya itu sifat yang sudah sifat yang apa ya, sudah menjadi sifat manusia rata-ratanya ya, kayak gitulah ya. Zaman sekarang ini agak susah kita melihat manusia itu ada yang baik, ada yang respect atau gimana gitu kan. Tapi nggak semua juga manusia itu ada yang jahat, dan nggak semuanya manusia itu baik. Tinggal kita menilainya aja, melihatnya aja kan. Kalau orang itu sering bergaul dengan kita, ya kita pasti tahu toh bagaimana sih sifat orang ini kan gitu. Aduh, nggak jadi konvoy teman-teman. Ternyata busnya yang di depan udah jauh, yang ini masih di belakang, yang satu lagi masih di belakang juga. Nggak apa-apa lah, kan sembari bercerita juga teman-teman. Oh ya, dan satu lagi nih, ada juga terkadang ya orang memberikan saran gitu ya. Contoh kecilnya aja lah, seperti ini. Orang itu memberikan saran ke saya, misalnya saya bikin video nih, jadi coba videonya tuh kayak gini gitu kan. Coba videonya tuh seperti ini, kapan-kapan kayak gini. Tapi orang yang memberikan saran itu, mereka entah melihat video saya sampai awal atau akhir, mungkin entah ada entah enggak gitu ya. Apakah mereka ada pernah melihat atau menonton video saya dari awal sampai selesai atau enggak, saya nggak tahu kan. Tapi semua apa yang disarankan mereka itu, semua apa yang disampaikan atau disarankan orang itu ya, sebenarnya itu sudah sudah ada gitu kan, sudah ada di video saya semuanya. Tapi dikarenakan dia tidak
menonton atau tidak melihat video saya selama ini, jadi mungkin dia nggak tahu gitu kan isi video saya itu seperti apa sih gitu. Jadi orang itu kan hanya memberikan saran atau gini gitu ya, tapi mereka nggak tahu apa yang mereka berikan saran itu apa sih gitu kan. Aduh, ini Avanza ini nganggu aja deh. Balap busnya nggak berani pula, tapi nganggu kita. Ada satu truk. Dan ada juga tuh ya sifat manusia itu kan ada juga tuh senang melihat orang susah melihat orang senang. Kan kayak gitu. Avanza tadi tuh kalau mau balap ya balap busnya silahkan kan gitu, tapi jangan di belakang busnya karena saya mau ngambil video bus, bukan video mobilmu. Aduh, di depan ada motor mengeluarkan asap nih motornya. Ini motor orang ini. Nah, motor itu janganlah mengeluarkan polusi udara, jadi terganggu orang. Motor itu kalau sudah berasap itu ya diperbaiki gitu ya. Kalau nggak ada dana memperbaikinya yang nggak usah dibawa. Sebenarnya motor yang makan oli seperti itu sebenarnya bisa dihindari teman-teman. Yang penting kita rajin merawat motor itu, oli diganti gitu kan. Tapi kan terkadang orang yang merawat seperti itu yang malas. Contohnya kita lihat nih kekompakan bus tadi ya teman-teman. Yang tadi kan bus yang satunya kan berhenti ya. Nah, yang bus di depan kita nih dia pun akan respect gitu kan. Nah, ini teman saya kok berhenti kan gitu. Nah, tapi temannya ngasih aba-aba, lanjut ya. Berarti kan supir-supir bus ini kan rata-rata mereka itu saling support.
kompak gitu kan. Ini knalpotnya Pak, yang sebelah kirinya nggak ada variasinya ya teman-teman. Biasanya kan knalpotnya sebelah kiri itu pakai variasi ya. Ini enggak. Knalpotnya hanya bulat dua yang di sebelah kanan, di sebelah kiri nggak ada. Itu ada yang modelnya persegi, ada yang modelnya bulat kayak gitu. Ada macam-macam lah variasi dibuat. Cih, mantap. Balap dia, balap bus. 9.40 tumben kita ya. 9.40 udah nyampe di Tebo. Di Morabungo. Ini baterainya udah kuning atau belum nih? Baterainya udah kuning teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai juga kita di Babeko ya. Berarti nggak boros-boros amat berarti baterai saya yang ini. Terkadang boros itu kalau saya hidup mati kan teman-teman. Tapi kalau standby seperti ini dia nggak begitu apa, nggak begitu boros lah. Masa saya memvideoin orang Scoopy ini. Saya videoin pasangan naik motor Scoopy itu. Balap juga ujung-ujungnya. Ya silakanlah. Kalau saya nggak akan balap nih bos, karena saya keperluan konten, jadi saya nggak akan balap bosnya. Saya ngikutin aja dari belakang. Oke lah teman-teman, sampai di sini aja ya video kita kali ini. Nanti di lain waktu, di next video kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.